kami, Komandan, mendeklarasikan diri ada di Jabodetabek. Komandan, Komando menangkan Anies Baswedan. Komandan, kita orang menangkan Anies Baswedan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi barangkali di sini ada yang sedang dalam proses pencalegan, kita dorong mudah-mudahan partainya mengusung Anies, sehingga kita akan totalitas membantu baik partainya maupun para calegnya. Dan kalaupun tidak, karena wilayahnya agak berbeda dinamikanya, tentu kita akan atur strategi lah Pak ya. Yang penting misinya sama. Kita ingin 2024 Anies Baswedan menjadi presiden. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Hari ini belum ada kendaraan, belum ada perahu yang bisa dinaiki. Tapi jangan berkecil hati, terus saja bergerak di bawah, terus melakukan sosialisasi yang enak bagi Pak Anies Baswedan. Itu tidak perlu mencari-cari, tidak perlu mencari bahan, tidak perlu mengemas dengan berbagai pencitraan. Cukup dengan prestasinya saja gitu, itu sudah sangat melampaui para kandidat bakal calon lainnya. Kita dimudahkan sekali Pak Anies ya, dengan mengusung Pak Anies ini. Cukup sampaikan saja ada JIS, ada Formula E yang sukses, yang bisa mengakumulasi keuntungan secara totalitas itu sampai saya hitung berkali-kali lipat jauh dari modal yang untuk kegiatan itu. Kemudian apalagi taman-taman yang diperbaiki, ekopark dan sebagainya, adanya kesetaraan, adanya upaya dari Pak Anies untuk membuat trotoar lebih lebar sehingga lebih nyaman orang untuk melewati itu, transportasi terus diperbaiki, bahkan MRT yang kita dengar akan dikembangkan lagi sampai pemerintahan London kalau tidak salah, itu sudah siap untuk menggelontorkan dana sampai 22 triliun. Kita sebagai rakyat mudah untuk melihat, mudah untuk membandingkan siapa calon yang betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin negeri ini. Beliau menunjukkan kemampuan yang berbalik 180 derajat, baik dari bahasa tubuhnya, dari mimik wajahnya yang selalu senyum, selalu rileks. Tapi ternyata walaupun dengan pekerjaan yang tidak banyak diekspos, kalau bahasa anak saya bilangnya ini satset jadi gitu, satset tanpa pemberitaan media jadi JIS, jadi Formula E dan seterusnya. Nasab memang akan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk seseorang. Dan yang terpenting ini adalah sosok Anies Rashid Baswedan ini akan menjadi teladan gitu. Jadi intinya kurang lebih beginilah, kita tidak sekedar berharap Pak Anies menjadi presiden, tapi kita ingin ketika beliau menjadi presiden, maka Indonesia meningkat kesejahteraannya. Amin. Maka kehidupan antar umat beragama di Indonesia semakin harmonis gitu. Amin. Dan banyak kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek lainnya. Kebetulan nama saya Farid Baswedan, anak dari Usman Baswedan dari Semarang, almarhum ya. Memang kalau saya amati dan saya perhatikan sih, kalau Bang Anies sendiri ya profilnya no profil ya. Tidak banyak bicara, tidak banyak komentar, walaupun itu dibui. Ya. Itu memang itu watak karakternya beliau. Harapan saya pribadi atau keluarga Al Baswedan, mudah-mudahan Bang Anies menjadi perubahan untuk Indonesia kita tercinta. Amin. Amin. Harapan saya satu, Bang Anies tetap maju Pilpres 2024 jadi. Amin. Terima kasih. Keluarga Baswedan sendiri baru terlihat itu dari kakeknya Pak Anies, kan begitu, dengan membawa satu dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia yang ditaruhnya di dalam kaos kaki
dan berdiam diri beberapa hari itu di Singapura. Bagaimana caranya supaya kaos kaki ini nggak dibuka? Maka dibuat kaos kaki ini baunya sudah nggak kelewatan, jadi nggak bakalah dibuka. Itu kira-kira gambaran yang kita mendapatkan cerita seperti itu faktanya. Dan itu Bung Karno kaget. Bung Karno kaget kenapa beliau ini dengan bersusah payah dari negara Timur Tengah, khususnya dari Mesir, ada pengakuan. Sedangkan sekarang kalau yang bau Arab kadrun gitu ya. Tapi mudah-mudahan kebenaran ini akan meluluhlantakkan kebohongan insya Allah. Padahal kita sebagai kadrun ini nggak pernah punya masalah dengan negara ini. Kita patuh segalanya, ngikutin apa yang menjadi pemerintah atur, kita ikut. Apa salahnya? Kok kita langsung dijustifikasi gurun, apa itu kadang gurun, Masya Allah. Tapi kita nggak merasa terhinakan dengan begitu, malah merasa senang dan bangga. Ya udah, berarti kamu ngakuin yang hidungnya panjang kadrun. Nah sekarang enggak, hidungnya pesek juga kadrun. Kan repot ini. Ya. Asal yang dukung Anies kadrun. Nah ya, asal dukung Anies kadrun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya Hari Sugiarto. Aktivitas saya sebagai aktivis kemanusiaan yang mengakomodasi masyarakat marginal di bawah. Sekalipun tidak kenal Pak Anies secara kesehariannya, yang penting saya sudah berbuat mendukung Pak Anies, yang kebijaksanaannya nanti bisa mengakomodir semua masyarakat di Indonesia. Itu pun sudah cukup, bahwa kita sudah berbuat kebaikan jariah. Saya sendiri pribadi melihat sosok Pak Anies itu orang yang tenang ya. Tenang dalam artian banyak hujatan, banyak buzzer-buzzer yang artinya menyerang dia secara, saya bilang frontal ya, karena sudah menyebut nama gitu. Saya juga cukup terkesan dengan semua bentuk prestasi dia dalam memimpin Jakarta. Saya pribadi beserta keluarga insya Allah akan konsisten mendukung seorang Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2024-2029. Negeri ini harus berubah, ya, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan sendirinya. Ya, ayo kita ini merubah, ya, jangan statis. Yang lalu-lalu itu statis, sekarang harus dinamis. Pak Anies ini the world leader, pemimpin kelas dunia sudah, ya, penghargaannya tidak bisa dihitung, unlimited dalam negeri maupun luar negeri, ya, unlimited. Saudara-saudara, barometernya itu di Jakarta. Kalau di Jakarta berhasil, ya harus RI 1, ya, itu nggak perlu ragu-ragu. Jadi insya Allah dimenangkan Allah SWT. Karena apa? Cerdas, amanah. Jabatan saya tidak bisa dirupiahkan. Saudara-saudara, siapa yang bisa bilang begitu kalau nggak Pak Anies Baswedan? Pak Anies sosok yang tepat. Pak Anies ini yang the right man on the right place. Orang yang tepat didudukan pada tempatnya, yaitu apa? RI 1, saudara-saudara. Insya Allah. Asal tidak ada kecurangan, ya. Saya ingat Pak, kalau awal-awal itu dimulai dari utara dan berhasil di utara, kebanyakan akan jadi Pak. Karena barometer DKI itu adalah utara. Itu dibuktikan dengan sekarang berdirinya JIS. 4 atau 5 gubernur yang lalu itu tidak mampu membuat itu Pak. Tapi dengan bismillah, artinya tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Ya seperti tadi yang Bapak bilang, semua diawali dengan niat. Kalau niat itu ikhlas, niat itu tulus, dikerjakan, nanti finalnya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan doa para rakyat jelata terutama yang merasa selama ini juga dijolimi, mudah-mudahan
akan terbukti di 2024 Pak, bahwa Allah akan mengizinkan, karena segalanya adalah kehendak Allah, bahwa Allah akan mengizinkan kembali seorang anak bangsa yang potensinya luar biasa menjadi pemimpin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat, hari penuh keberkahan bagi kita semua. Tanggal 24 Juni 2022, kami dari Satuan Relawan Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan berdiri di sini, Relawan Komandan Jabodetabek. Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan. Komandan Kita akan menangkan Anies Baswedan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, hari penuh keberkahan, tanggal 24 Juni 2022, kami Satuan Relawan Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan mendeklarasikan diri ada di Jabodetabek. Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan. Komandan, kita orang menangkan Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.